Selamat pagi pemirsa, bumi semakin tua, usianya diperkirakan 4,5 miliar tahun. Semakin tua bumi, bebannya pun semakin berat. Pertambahan populasi manusia di muka bumi membawa dampak terhadap lingkungan. Kebijakan pembangunan yang mengejar pundi-pundi pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan penyelamatan lingkungan pun menambah berat beban yang ditanggung oleh planet bumi. Upaya untuk menyelamatkan bumi memerlukan partisipasi semua pihak. Media Indonesia sebagai institusi media yang peduli kepada persoalan lingkungan dan masa depan bumi menjadi media yang juga peduli pada masalah kebahasaan dan sastra. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 31 Oktober 2022 dengan tema Merawat Sastra Menjaga Bumi bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat-sehat Bang? Ya, harus sehat ya. Harus sehat ya? Ya. Karena bumi kita juga harus sehat. Kita akan bahas bagaimana merawat bumi dengan puisi. Dengan puisi. Ya. Ini mungkin sesuatu yang harus nanti diperjelas Bang Gauden. Ya, tapi ya. sebelumnya kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Gelombang PHK, pemutusan hubungan kerja melanda industri garment. Ini kalau dilihat sebenarnya akibat langsung dari resesi di Amerika dan beberapa negara lain. Tapi kalau melihat ini, Bang Gauden, apakah memang tidak bisa dihindarkan Bang PHK itu? Apakah tidak bisa mencari pasar-pasar baru misalnya? Bagaimana Bang Gauden? Ya, kali ini kita berbicara tentang PHK di garment ya. Sebelumnya itu kan PHK juga tersebar di berbagai Sektor usaha ya? sektor usaha termasuk di startup ya. Itu banyak sekali yang di PHK. Yeah. Itu artinya memang kondisi perekonomian Indonesia termasuk dunia itu masih membutuhkan kerja keras untuk menjaga semuanya bisa berjalan dengan baik. Yeah. Termasuk di dalam garment. Garment itu kan pasar utama Indonesia itu kan Amerika dan Eropa. Betul. Sementara di sana sekarang itu sedang terjadi yang dikatakan resesi. Yeah. Kita juga bersaing dengan Tiongkok, Thailand, Vietnam. Betul. Kita pada pasar yang sama, rupanya Tiongkok itu jauh lebih murah ya. Iya, lebih baik efisien tenaga ya. kerjanya maupun di dalam terkait dengan bahan baku. Iya. Karena itu selain terjadi persoalan pasar tujuan ekspor, juga ada persoalan yang sangat serius di Indonesia. Serbuan dari barang-barang impor, garment impor dari terutama dari Tiongkok gitu ya. Betul. Ini menjadi persoalan. Tidak hanya itu, kalau kita lihat di pasaran di Indonesia, di pasar-pasar di Indonesia, banyak sekali barang-barang bekas itu yang diimpor dari luar negeri melalui jalur-jalur tikus, dan itu diserbu oleh warga ya. Iya. Nah, nasib garment di Indonesia sesungguhnya di ujung tanduk yang perlu ada intervensi pemerintah terkait dengan kebijakan dan permodalannya. Oke, kita berharap betul bahwa ini tidak terjadi atau dibiarkan begitu saja ya Bang Gauden. Kita berharap ada upaya perbaikan, karena kalau tidak ya gelombang PHK ini menambah masalah baru begitu ya Bang Gauden. Ya, walaupun pemerintah sudah membuat sejumlah bantalan sosial ya, termasuk untuk para pekerja, betul. Tetapi bantalan sosial itu tidak mencukupi. Yang paling penting itu menggerakkan roda industri. Baik, kita doakan begitu, kita nanti ikuti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, ini terkait dengan Anies Baswedan ya. Anies intensifkan komunikasi. Ini maksudnya komunikasi diintensifkan dengan siapa, tujuannya apa nih Bang Gauden? Ya, Anies ini kan sudah dicalonkan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Dan sekarang Anies melakukan komunikasi politik kemarin dengan Partai PKS ya, Partai Keadilan Sosial. Sejahtera tentu, ya? Oh, sosial sekarang sudah ya, maaf.
Tentu yang sangat diharapkan itu adalah bagaimana Anies bisa menjalin komunikasi dengan partai-partai politik yang diharapkan memberikan dukungan politik kepada dirinya sehingga terpenuhi presiden threshold. Jangan sampai dalam perjalanan malah susah untuk mencarikan koalisi mendukung dirinya. Karena kalau tidak berkoalisi memang tidak cukup ya suara untuk mengusung seorang Anies Baswedan, begitu ya Bang? Ya, sekarang ini kan dibutuhkan 20%. Oke. Partai Nasdem itu baru 9, sekian persen. Masih dibutuhkan sekitar 12%. 11-12% yang dibutuhkan untuk mencapai presiden threshold. Jadi memang komunikasi ini perlu dilakukan dan ini sesuatu yang sebenarnya ya wajar-wajar saja ya sebetulnya Bang Gaudens ya? Ya hal yang sangat lumrah di dalam politik dan ini ya mesti diapresiasi. Baik, kita ikuti nanti bagaimana komunikasi antara Anies Baswedan dan beberapa partai termasuk Partai Keadilan Sejahtera. Kita beralih ke berita selanjutnya, ini menjadi perbincangan publik juga di pekan lalu Bang Gaudens. Korea Selatan berkabung 7 hari. Ini akibat dari tragedi yang menewaskan sedikitnya 153 orang pada saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul, Sabtu malam. Ini banyak orang mengatakan begini Bang Gaudens, kok masih bisa ya di Korea Selatan yang masuk sudah negara maju, kan bela sungkawa dan kita juga belajar dari sini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial, pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi tajuk Merawat Sastra Menjaga Bumi. Ini maksudnya apa nih Bang Gaudens? Ya, merawat sastra menjaga bumi itu sebuah ikhtiar ya, menggelorakan semangat untuk mencintai bumi dengan puisi. Mengapa puisi? Karena puisi itu menata jiwa orang untuk bisa mencintai bumi itu sendiri. Orang mengatakan bahwa bumi adalah puisi yang bisu. Dan puisi itu adalah bumi yang bicara. Itu artinya bumi kalau dia bisa berbicara, dia akan mengatakan tolonglah para penghuni, rawatlah saya. Karena faktanya sekarang itu bumi kita dalam kondisi yang tidak baik-baik akibat perubahan iklim, yang perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh tingkah laku peradaban para penghuninya. Banyak sekali yang mengatakan, bahkan himbauan secara teologis juga, perlunya pertobatan ekologis untuk mencintai bumi lebih baik lagi dan merawat bumi. Itu yang kita angkat pada hari ini. Pertanyaannya Bang Gaudens, sastra itu kan salah satu bentuk paling dasarnya adalah kata-kata ya. Apakah kemudian dengan kata-kata saja kita bisa benar-benar menjaga bumi? Jangan sampai kemudian seperti kata remaja sekarang, omong doang. Tapi kita akan bahas itu Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 31 Oktober 2022, Merawat Sastra Menjaga Bumi. Merawat sastra, merawat bumi. Bumi semakin tua, usianya diperkirakan 4,54 miliar tahun. Semakin tua bumi, bebannya pun kian berat. Bertambahan populasi manusia di muka bumi membawa dampak terhadap lingkungan. Kebijakan pembangunan yang mengejar pundi-pundi pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan penyelamatan lingkungan pun menambah berat beban yang ditanggung oleh planet bumi. Hari ini, bumi menghadapi perubahan iklim, climate change. Sejumlah fakta menunjukkan kehidupan di bumi mengalami degradasi. Tak sekedar kualitas hidup yang menurun, bahkan ancaman kehancuran kehidupan di muka bumi semakin nyata, seperti kenaikan suhu bumi yang mendorong terjadinya pemanasan global atau global warming. Fenomena es di kutub-kutub bumi yang mencair menyebabkan permukaan bumi naik sehingga menyebabkan banjir.
Kenaikan suhu bumi juga menyebabkan gelombang panas yang menerjang sejumlah negara Eropa hingga mencapai 40 derajat Celcius. Gelombang panas tak hanya memicu kekeringan, aspal meleleh, kebakaran hutan dan lahan, ribuan manusia juga meregang nyawa akibat gelombang panas yang tak bisa dihalau. Perubahan iklim juga mendorong kenaikan permukaan air laut sehingga air pasang atau ruap menggenangi sejumlah daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Upaya menyelamatkan bumi memerlukan partisipasi semua pihak. Media Indonesia sebagai institusi media yang peduli kepada persoalan lingkungan dan masa depan bumi, serta media yang peduli pada masalah kebahasaan dan sastra, menggelar Festival Bahasa dan Sastra 2022 dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Festival menghadirkan diskusi kebahasaan, lomba menulis cerpen, dan pembacaan puisi Indonesia Berpuisi. Perhelatan yang bertema sastra untuk selamatkan bumi merupakan ikhtiar untuk menggelorakan semangat mencintai bumi melalui karya-karya sastra. Sastra memiliki kekuatan dahsyat yang memengaruhi dan menggerakkan manusia untuk berpikir dan bertindak. Ribuan bahkan jutaan karya sastra tetap abadi melintasi zaman, tak lekang oleh waktu. Kehidupan kesusastraan seiring dengan peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban manusia, semakin kondusif kesusastraan akan lahir, baik karya lisan atau tulisan. Begitu pula sebaliknya, kesusastraan pun bisa menciptakan peradaban manusia, peradaban yang bersifat intangible, seperti berpikir kritis, menghaluskan budi, meningkatkan estetika dan etika, menghargai kemanusiaan dan kehidupan lainnya. Karena itu, kesusastraan bukan hal abstrak yang berdiri seperti menara gading di awang-awang atau di langit tujuh. Kesusastraan lahir menawarkan kehidupan yang lebih baik dengan karya adiluhung penciptanya. Sastra harus menjejak bumi, merawat sastra, merawat bumi. Mari selamatkan bumi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat sastra Djajat Sudrajat. Kang Djajat, selamat pagi. Pagi, Bung Leo, apa kabar? Sehat-sehat, Kang Djajat juga ya. Kang, ini kita bicara soal merawat sastra, menjaga bumi. Pertanyaan tadi sebelum saya jeda, saya sudah lontarkan ke Bang Gaudens, tapi nanti biar Bang Gaudens jawab. Cuman saya akan tanyakan juga yang serupa dengan Kang Djajat. Apakah dengan kata-kata yang adalah dasar dari sastra, itu kita benar-benar bisa menjaga bumi, Kang Djajat? Karena kalau saya berpikir kalau hanya ngomong, atau anak muda sekarang bilang ngomdo, apa yang bisa berubah dengan bumi kita ini, Kang Djajat? Bagaimana menurut Anda? Silakan. Iya, kata ini jawab dulu. Apa bisa dengan kata-kata? Kata-kata kan juga bisa menciptakan revolusi, ya. Misalnya dengan pidato-pidato yang heroik misalnya kan juga bisa mengorbankan revolusi. Bung Karno kan juga memimpin Indonesia dulu dengan kata-kata juga. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Leo, saya kira memang sastra itu kan sesungguhnya bicara tentang kemanusiaan. Yeah. Bicara dari sisi terdalam soal manusia, bicara soal kejujuran, bicara tentang apa saja yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh hal-hal di luar sastra. Nah, karena sastra itu dunia yang terbuka untuk bicara apa saja, bicara kemanusiaan. Tadi tema editorial kita menyelamatkan bumi. Ketika buminya rusak, itu kan juga merusak kemanusiaan juga. Nah, itulah menurut saya
konteksnya di situ. Dan sastra sebagai dunia yang tanpa batas, itu menurut hemat saya memang bisa menyuarakan apa saja termasuk soal rusaknya lingkungan. Baik. Ini menarik kalau kita baca soal di Amerika misalnya, seorang penulis Rachel Carson itu menulis soal Silent Spring yang kemudian secara serial dipublikasikan. Nah itu rupanya memberi dampak yang luar biasa karena bicara tentang kerusakan lingkungan di sana, tentang penggunaan pestisida yang berlebihan sehingga alamnya rusak dan kemudian juga menyebabkan kanker. Dari kata-kata itu, Leo, kemudian muncul regulasi di beberapa negara bagian itu dilarang menggunakan pestisida. Itu dari kata-kata loh itu kemudian. Dilarang menggunakan pestisida karena merusak bumi dan juga menyebabkan kanker kepada manusia. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, munculnya organisasi, asosiasi, studi, literasi, dan lingkungan yang berkomitmen menyuarakan tentang ekologi, tentang lingkungan. Itulah yang disebut sastra hijau. Sastra yang berbicara tentang lingkungan. Karena begitu lingkungan rusak, pasti manusia juga rusak. Betul. Nah itu kan menjadi gerakan kemudian yang diikuti oleh banyak penulis. Nah memang di kita belum terlalu banyak, tapi menurut saya inspirasi dari Rachel Carson itu tentang Silent Spring itu menurut saya bisa jadi inspirasi untuk kita menulis tentang sastra misalnya yang menulis soal isu-isu lingkungan. Saya kira itu. Kang Jajat, kalau kita bicara sastra, kemudian ini kan sesuatu yang, ini pemahaman saya, bahwa butuh waktu untuk bisa efektif ya. Sementara kalau kita lihat kondisi bumi kita sekarang kan sudah luar biasa aneh. Di hari-hari belakangan saja di Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya, yang biasanya kita mau masuk musim penghujan, November, Desember, ternyata panas sekali dan banyak orang terbingung-bingung dengan kondisi bumi. Apakah sastra yang butuh waktu lama untuk efektif bisa mencegah atau membantu memperbaiki kerusakan bumi yang waktunya sekarang, bukan sekian waktu yang lain lalu lagi? Bagaimana Kang Jajat? Ya, tadi Bung Gauden di awal sudah menyelamatkan bumi dengan sastra, tapi juga dengan puisi. Puisi kan banyak yang pendek-pendek juga dengan diksi yang kuat. Puisi bisa menyadarkan orang seketika itu juga gitu. Jadi nggak harus juga buku yang tebal-tebal gitu, sastra yang tebal. Dengan puisi hanya beberapa larik, beberapa baris itu kan juga bisa menyadarkan manusia, tentu dengan diksi yang kuat gitu. Dibacakan hari ini juga mungkin orang yang mendengar di mana-mana bisa tersadarkan. Dan memang harus banyak yang menyuarakan soal itu. Dan Bung Leo juga bisa membacakan beberapa bait sajak sekarang misalnya di situ yang bicara soal kesadaran menyelamatkan bumi itu kan bisa mempengaruhi orang di seluruh dunia juga, yang terutama yang mendengar. Baik. Kira-kira gitu. Baik, kita harap benar-benar bahwa ketika kita merawat sastra, kita bisa sekaligus menjaga bumi. Kang Jajat Sudrajat, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Kang Jajat. Pertanyaan yang sama Bang Gauden, ketika sastra kita rawat, itu kan butuh waktu untuk berpengaruh kepada pikiran manusia. Sementara bumi rusaknya sekarang. Bagaimana mempertemukan ini, Bang Gauden? Ya, saya mengutip kata-kata penyair Inggris Thomas Gray ya. Dia mengatakan puisi adalah pikiran yang bernafas, kata-kata yang membakar. Dengan mendengarkan kata-kata yang tersajikan di dalam puisi, orang tergerak. Saya ambil contoh misalnya bagaimana Paus Fransiskus menulis ensiklik Laudato Si. Itu berbicara tentang mengajak orang, selain melakukan pertobatan ekologis, juga mengajak orang untuk merawat bumi. Dan sejak ensiklik itu dikeluarkan 2015, banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di dalam masyarakat Katolik, yang tergerak hatinya untuk mencintai bumi dengan cara masing-masing. Antara lain bagaimana
orang-orang yang memungut sampah. Itu hanya dengan kata-kata tergerak untuk memungut sampah. Yeah. Nah, yang paling penting itu tersentuh hatinya. Nah, puisi sering kali dikatakan sebagai sebuah rekreasi jiwa yang dengan hati yang tulus orang tergerak untuk menyelamatkan bumi. Yeah. Banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat sekarang di tingkat akar rumput yang tergerak hatinya dengan cara masing-masing menyelamatkan bumi. Ada yang hanya untuk menjaga hutan, ada yang hanya untuk menjaga sungai, bahkan sekarang kelompok-kelompok membersihkan sampah-sampah di berbagai sudut kota. Elok nian bila para pemimpin juga mencintai puisi, sehingga hatinya lebih humanis, tergerak hatinya untuk mengajak masyarakat terlibat langsung di dalam menyelamatkan bumi. Mengapa bumi diselamatkan? Ini pertanyaan paling utama. Karena bumi itu adalah rumah kita bersama. Dimanapun belahan bumi ini menjadi tanggung jawab setiap manusia untuk menyelamatkannya. Itu landasan filosofisnya di dalam merawat sastra menjaga bumi. Ketika kita melihat sastra atau kata-kata sebagai penggerak kita semua, itu benar nyatanya. Tapi kalau kita bicara soal bumi dalam perspektif Indonesia, Bang, kita melihat bahwa langkah kita untuk menjaga alam kita ini mungkin sebagian kecil para elit melakukannya, tapi mungkin banyak rakyat yang masih belum melihat itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan segera. Mereka banyak yang berpikir, ya itu kan urusan pemerintah. Kan saya hanya bagian kecil saja. Ketika saya buang sampah saya ini di selokan, di kali, ya kan sampah saya hanya sedikit, tidak akan bikin masalah lah. Ini bagaimana mengubah mindset seperti ini, Bang Godin? Justru terbalik saya melihat ya, Leo. Kalau saya melihat bahwa kesadaran itu sudah tumbuh di tingkat masyarakat. Justru di masyarakat? Ya, kita tahu bahwa bagaimana kelompok pengelola yang terkait dengan sampah itu muncul dari kekhawatiran sekelompok anak muda terkait dengan kasus di Jawa Barat, bagaimana runtuhnya tempat pembuangan sampah. Itu dari keprihatinan anak-anak muda. Jadi justru di tingkat akar rumput sekarang itu tumbuh kesadaran untuk menyelamatkan bumi. Banyak sekali orang dengan inisiatif sendiri tanpa intervensi pemerintah melakukan penyelamatan bumi. Malah sebaliknya, pemerintahlah yang melukai Bunda Pertiwi ini. Kita tahu bagaimana dengan kebijakan memberikan pertambangan melukai bumi sampai menggali perut Ibu Pertiwi ini, sehingga banyak orang melupakan bagaimana melakukan reklamasi segala macam itu. Pertanyaannya adalah, ini kan masalah yang klasik ya, Bang, mendahulukan kehidupan, pertumbuhan ekonomi, atau kemudian memperhatikan lingkungan. Karena yang sudah Bang Godin sebutkan, ketika kita menggali tambang, otomatis itu akan merusak alam. Apakah kemudian kita kesampingkan itu, kita mengutamakan alam yang aman, tapi ekonomi kita tidak tumbuh, kehidupan kita terancam, atau memang sebenarnya bisa berjalan sama-sama? Tapi kan susah ya, Bang. Kita akan bahas di bagian berikut, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mendengarkan suara atau pendapat dari pemirsa Metro TV, Bang Gaudens. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Gaudens, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ihwan, silakan Pak. Kerusakan di atas permukaan bumi ini sebagai akibat ulah tangan manusia sendiri. Nah, sastra sebagai karya manusia itu punya nilai tinggi kalau selalu kontekstual dengan persoalan-persoalan problem yang dihadapi kehidupan manusia. Nah, sekarang yang terjadi kemajuan teknosains yang spektakuler sekarang ini berakibat mendasar, menyeluruh dan cepat. Ini kaitannya dengan human dignity gitu ya. Nah, untuk itulah maka negara itu punya kepentingan langsung untuk bagaimana memanfaatkan apa yang ada di atas permukaan bumi ini dengan regulasi yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga menjaga keharmonisan kehidupan alami dengan kehidupan manusia. Jadi ilahiyah urusannya dengan Tuhan, lalu alamiah urusannya dengan alam, lalu insaniah. Tiga ini harus harmonis nih. Sehingga kalau negara dengan cerdas mengatasi persoalan-persoalan sastra dan menjaga bumi ini mestinya ya rasionalitas dipakai, kemudian psikologis juga dipakai, tapi spiritual juga harus. Inilah negara teis demokratis Indonesia menurut pendiri negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Gaudens Yusuhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Iya. Merawat sastra menjaga bumi nih Bu. Ibu bisa? Iya. Andai saja kita bisa. Mari kita jaga bumi ini dengan puisi. Kalau mengenai bahasa Bung Leo, saya selalu teringat masa-masa bahasa belum dalam tanda kutip diketemukan. Para Homo sapiens itu kan, kalau bertemu menggeram-geram saja. Untuk sekarang, iya sudah. Dan pada abad modern ini sudah ada penyelidikan. Air saja, kalau tiap hari dikata-katai dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, itu akan berubah warna kan menjadi hitam, konon. Nah, jadi bahasa ini memang perlu sekali. Tugas manusia itu kan membangun budaya. Nah, bahasa bisa mengubah budaya. Apalagi seni itu membuat hidup jadi indah. Jadi bahasa bisa membuat mengubah, meninggikan kualitas budaya kita. Nah, tadi ada Bung Jajat Sudrajat, kalau tidak salah Dewan Redaksi ya, dulu pernah juga. Nah, sudah memaparkan semuanya. Jadi di akhir dialog kita ini, Ibu ingin sampaikan, Ibu punya banyak murid. Kuncup di persada pertiwi ini yang sedang berkembang, punya cita nan tak kunjung suram. Jadi, mari rawat sastra agar bumi terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Baratnya. Kita diberi puisi Bang Gaudens. Kita masih ada pemirsa Metro TV berikut di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera semua untuk warga yang di tertimpa. Tetap semangat. Kita wajib merawat sastra, menjaga bumi. Sastra itu indah. Bumi harus dipelihara. Jadi memang kita terancam secara ilmu pengetahuan bahwa di es di kutub akan mencair.
maka terjadi perubahan iklim, klimat yang akan mengubah dan membuat kita berbahaya. Namun, kita harus merawat kebersamaan kita, mulai dari budaya, keagamaan kita, supaya kita aman. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan lingkungan alam, kemudian hubungan kita dengan Tuhan kita jaga, dan jangan pernah kita merusak bumi kita. Kalimantan Utara khususnya, lokasi hutan terbesar. Tolong supaya jangan dibabat-babat sembarang. Memang itu adalah hasil, tetapi jangan ada oknum tertentu yang mendapatkan hanya keuntungan dari itu, tapi membahayakan kita semua. Mari kita jaga pelihara. Kami berpesan supaya kita tetap merawat kebersamaan, merajut hubungan antar sesama. Sukses selalu, NKRI tetap di hati. Terima kasih, sukses selalu dari seluruh Kabupaten Pelosok Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Pak Yunus Luhat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Para pemirsa meyakini bahwa memang ketika kita bisa merawat sastra ini bisa menjaga bumi. Tapi kembali lagi pertanyaannya Bang Gaudens, kemudian setelah kita merawat sastra, apakah bisa kemudian bumi berubah menjadi lebih baik kalau kita hanya bicara, Bang? Ya, kata B.S. Rendra itu perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Itu artinya tidak sebatas atau tidak hanya pada kata-kata. Kata-kata itu bisa terbang, tetapi yang tertulis itu menetap. Itu artinya tidak semata-mata dengan kata-kata yang menggerakkan hati untuk berbuat, tetapi perbuatan itu sendirilah yang paling utama di dalam merawat bumi. Tetapi pentingnya sastra, terutama puisi yang kita bicarakan kali ini, itu langsung menyentuh hati orang dan tergerak hatinya, kemudian berbuat seperti yang dikatakan B.S. Rendra tadi itu, pelaksanaan kata-kata di dalam merawat bumi. Karena itu puisi yang diharapkan untuk merawat bumi itu adalah puisi yang menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu, tidak berdiam diri. Itu paling penting. Pertanyaannya Bang, ini kan tadi Abang sudah katakan juga bahwa eksekutif dan saya tambahkan mungkin legislatif itu kan yang membuat perubahan arah bangsa ini. Kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan termasuk undang-undang itu kan mereka yang membuat, dan dalam pembuatan itu umumnya adalah mengacu kepada pertumbuhan ekonomi. Bagaimana menyejahterakan masyarakat, tetapi sering kita lihat di saat bersamaan ketika pembangunan itu dilakukan, lingkungan menjadi rusak. Bagaimana bisa menyeimbangkan dua-duanya, karena ini kan bukan sesuatu yang mudah, Bang Gaudens. Ya, mengejar pertumbuhan ekonomi itu paradigma lama ya. Kalau kita lihat sekarang, pemerintah kita mengikatkan diri di dalam peradaban modern terkait dengan penghormatan terhadap bumi seperti di dalam Paris Agreement tentang pengurangan karbon. Emisi karbon. Emisi karbon. Kita lihat juga bagaimana akibat langsung ketika es di kutub itu mencair, terjadilah bencana di mana-mana saat ini. Permukaan air laut naik. Dan yang paling sangat kita rasakan sekarang, kita tidak lagi menemukan musim hujan pada bulan-bulan tertentu dan musim kemarau pada bulan tertentu. Kacau semuanya. Sudah menjadi kacau semua. Mengapa semua kacau? Kita harus jujur mengatakan kekacauan itu adalah akibat ulah manusia. Karena manusialah yang menguasai bumi. Yang bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi manusia rakus. Karena itu paradigma lama, paradigma pertumbuhan sekarang itu berubah. Bahkan Jakarta mau dipindahkan saja hanya karena Jakarta sering banjir dan lain-lain macet. Dan di tempat yang baru, ibu kota negara yang baru itu dibangun dengan pertimbangan pertama dan terutama pada kepentingan lingkungan. Itu artinya ada kesadaran yang sangat kuat di dalam diri pemerintah sekarang maupun di dalam diri legislatif untuk mencintai bumi itu di dalam kenyataannya.
Tindakan nyata yang bisa kita lakukan segera, Bang, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara itu apa? Kita bahas di bagian berikut, Bang Godan. Senang pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau saya kutip bagian beberapa kalimat terakhir dari editorial hari ini, sastra harus menjejak bumi. Nah, jejak bumi atau langkah nyata apa yang kita bisa lakukan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Bang? Ya, di dalam kita bicara puisi misalnya, di dalam puisi itu bagaimana kata-kata itu bisa untuk memuji bumi, bisa menggerakkan orang untuk merawat bumi, dan yang paling penting itu menyatukan seluruh hati yang tergerak itu, kemudian melakukan sesuatu yang nyata di dalam merawat bumi. Tadi kembali saya mengambil contoh, bagaimana kita terhadap perubahan iklim misalnya, negara kita itu begitu getol dan mau menyatukan diri di dalam negara-negara modern untuk berkomitmen menyelamatkan bumi. Sudah banyak hal yang dilakukan Indonesia, terutama di dalam legislasinya yang terkait dengan penyelamatan bumi itu. Tetapi lagi-lagi hanya sastra atau hanya puisi yang mampu mengingatkan para pemimpin tanpa harus teriak-teriak di jalan, tetapi mereka bisa menyatakan secara adab untuk mengingatkan pemimpin, ayo kita sama-sama menyelamatkan bumi. Tetapi lagi-lagi saya harus katakan, di lingkungan kecil masyarakat, di lingkungan lokal, masyarakat itu sudah tergerak. Karena ada kearifan lokal, ada puisi-puisi lokal yang menggerakkan mereka. Bahkan puisi itu di berbagai kebudayaan di masyarakat kita adalah doa yang mampu menggerakkan semua komunitas, anggota komunitasnya untuk menyelamatkan bumi. Ada stigma yang mengatakan, Bang Gaudens, bahwa orang Indonesia itu mudah lupa. Ketika kita tidak lihat, kita tidak dengar, lalu ada masalah lain yang lebih besar, maka kita segera lupa dengan masalah sebelumnya. Mungkin soal penyelamatan bumi ini. Bagaimana supaya kita tidak lupa, Bang? Ya, supaya tidak lupa itu terus-meneruslah menggairahkan puisi itu. Tadi saya mengutip Thomas Gray ya. Puisi adalah pikiran yang bernafas, kata-kata yang membakar. Nah, dengan kata-kata itulah yang mampu menggerakkan setiap orang untuk terus-menerus merawat bumi. Bumi adalah ibu kita, disebut ibu pertiwi. Kepada ibulah kita harus bersyukur dan terus merawatnya. Baik, dengan kata-kata itu kita akhiri editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terima kasih, Bang. Pemirsa, kesusastraan bisa menciptakan peradaban manusia, peradaban yang bersifat intangible, seperti berpikir kritis, menghaluskan budi, meningkatkan estetika dan etika, menghargai kemanusiaan dan kehidupan lainnya. Karena itu kesusastraan bukan hal abstrak yang berdiri seperti menara gading di awang-awang atau di langit ketujuh. Kesusastraan lahir menawarkan kehidupan yang lebih baik dengan karya adiluhung penciptanya. Sastra harus menjejak bumi. Mari kita sama-sama merawat sastra, menjaga bumi. Saya Luna Tamosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.